warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen yang mudah-mudahan barakallahu fi ilmihim amin, barakallahu fi rizqihim amin, barakallahu fi hayatihim amin. Yang saya hormati dan yang saya cintai kepada teman-teman sekalian yang mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam kebaikannya, amin, dan digampangkan dalam segala urusannya. Amin. Langsung keadaannya saya di sini yaitu untuk mempresentasikan sebuah makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pendekatan Supervisi Pendidikan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Apa sih supervisi pendidikan itu? Yaitu dalam pendidikan salah satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah adanya supervisi. Supervisi penting keberadaannya untuk mengawasi setiap pola, dan kinerja seorang yang bertujuan untuk efektif dan efisien kegiatan di lembaga yang bersangkutan. Jadi adanya supervisi itu sangatlah penting bagi seluruh lembaga, baik itu lembaga pesantren, lembaga sekolah, ataupun lembaga formal maupun non formal. Di sekolah, peran kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas lembaganya. Kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor. Hal ini perlu dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja guru-guru dalam rangka perbaikan dan pengembangan pembelajaran. Jadi, kepala sekolah itu sangat berpengaruh dalam mutu, kualitas, dan untuk menjalankan visi misi di sekolah itu. Jadi sangat berpengaruh. Jika kepala sekolahnya itu enggak begitu, jadi seperti kepala sekolah itu ketika ingin lembaganya itu maju, nah di sini supervisi kepala sekolah harus bisa mendekatkan pendekatan supervisi kepada bawah-bawahannya. Makanya di sini saya ingin membahas tentang sebuah pendekatan supervisi menurut secara umum dan secara konteks Al-Quran dan hadis. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama pendekatan secara umum, yang kedua pendekatan secara konteks Al-Quran dan hadis, dan yang ketiga fungsi-fungsi dari pendekatan supervisi. Di sini adapun pendekatan secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pendekatan secara kolegial, yang kedua pendekatan secara individu, dan yang ketiga pendekatan secara klinis, dan yang keempat pendekatan secara artistik dalam supervisi pengajaran. Adapun pendekatan secara kolegial yaitu sebagai proses formal modern di mana dua orang guru atau lebih bekerja sama untuk kepentingan lembaga. Jadi maksud di sini yaitu untuk bekerja sama antara guru dengan guru yang lain, karena ini proses untuk memajukan visi dan misi dari sekolah itu, dari lembaga itu, biar lembaga tersebut menjadi lembaga yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua yaitu pendekatan secara individual. Apa sih pendekatan secara individual itu? Yaitu antara kepala sekolah dengan guru langsung, yang dimaksud dengan guru kelas ya. Misalnya jadi nanti di akhir tahun tuh kepala sekolah itu nanya dengan kelas, dengan guru kelasnya, nanya gimana cara sistem pengajaran kamu kemarin, dengan cara belajar anak-anak kemarin. Itu cara kepala sekolah supervisi pendekatannya dengan guru-gurunya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan secara klinis. Apa pendekatan secara klinis? Yaitu pendekatan bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dalam tahap siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis dan logis dan interaktif.
dan intensif. Yang keempat, yaitu pendekatan secara artistik dalam supervisi pendidikan. Maksudnya yaitu kegiatan manusia yang terarah pada pencapaian suatu tujuan, tetapi dalam pemakaian umum terbatas pada kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif, kecerdikan, kebersamaan, dan keterampilan. Jadi kalau ini pendekatan yang melalui cara keterampilan dulu kayak gimana nih gitu. Terus kecerdasan dulu gitu. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pendekatan secara konteks Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini ada ayat-ayat dan potongan hadis yang berkaitan dengan cara bagaimana supervisi secara Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 25 yang berbunyi qul innama ya'lamu ismail. Ini memakai ayat-ayat dari potongan hadis yang berkaitan dengan penerapan supervisi pendidikan. Adapun ayat-ayatnya yaitu ada disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi qalat innahu ya abati istajatu inna khairan istajatu al-qawiyul amin, yang artinya salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai yang pertama sesungguhnya sebaik-baik orang yang mengerjakan adalah orang yang kuat lagi lebih percaya. Isi kandungan dari ayat itu ya menjadi wajib bagi guru dan kepala sekolah untuk bekerja sama secara profesional. Jadi di sini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara seorang supervisi menjadi kepala sekolah, menjadi guru itu yang profesional. Muhammad SAW juga disebutkan ayat kata Rasulullah SAW wa inna Allah yuhibbu dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amalan secara profesional. Di sini disebutkan juga hadis yang menyebutkan tentang sebuah pemimpin, seorang supervisi, seorang pemimpin itu mengerjakan sesuatunya dengan secara profesional. Adapun penjelasan yang ketiga yaitu tentang fungsi-fungsi supervisi. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulus usaha-usaha yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi pembelajaran, memberikan pengetahuan dan spirit kepada bawahan. Ya, kita sudah sampai itu kesimpulan dari yang tadi dari mulai pembahasan supervisi secara umum, supervisi secara konteks Al-Quran dan hadis dan fungsi-fungsinya. Dan ini kesimpulannya yang terakhir yaitu supervisi pendidikan adalah supervisi pendidikan bantuan yang diberikan kepada personel pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik. Personel pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, dan juga sekolah lainnya termasuk staf administrasi. Adapun tadi masalah beberapa pendekatan yang telah disebutkan dan dalam makalah saya itu dapat menjadi pilihan bagi supervisor dalam melakukan supervisi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan guru yang bersangkutan, antara lain dikemukakan oleh Wahyuddin, antaranya yaitu pendekatan kollegial, pendekatan klinis, pendekatan individual, dan pendekatan artistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah menurut saya sendiri, dan bila ada kata yang benar itu dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.